Film ini mengisahkan Spanyol di masa depan yang telah jatuh di tangan pemerintah yang kejam. Mereka tega membunuh anak-anak dan ibu hamil hanya karena sumber daya alam yang menipis. Dan inilah kisah perjuangan Mia, seorang ibu hamil yang berada di ambang maut. Demi menyelamatkan nyawa calon bayinya, Mia dan Nico nekat melakukan perjalanan ilegal menuju Irlandia. Mereka harus membayar penyelundup dengan harga yang mahal. Bahkan ketika uang mereka tak cukup, Mia harus merelakan cincin pernikahannya sebagai jaminan agar bisa masuk ke dalam kontainer kapal kargo. Sebuah pengorbanan awal yang sangat menyakitkan. Namun, takdir berkata lain. Di tengah perjalanan, kericuhan terjadi. Para penyelundup membagi penumpang menjadi dua kelompok, yang akhirnya memaksa Nico dan Mia terpisah. Mereka dimasukkan ke kontainer yang berbeda. Melalui sambungan telepon, Nico berjanji tidak akan meninggalkan Mia, meskipun mereka kini berada di kontainer yang berbeda. Ketegangan semakin memuncak saat truk mereka sampai di pos pemeriksaan yang dijaga tentara. Pemimpin tentara yang curiga mulai memeriksa kontainer Mia. Mia dan penumpang lainnya bersembunyi di balik dinding kontainer yang telah dimodifikasi. Mereka mencoba menahan nafas agar tak terdengar. Namun, tentara itu merasa ada yang ganjil dengan dimensi ruangan kargo tersebut. Pada akhirnya, mereka pun ketahuan. Mia yang panik segera memanjat ke atas boks pengiriman untuk berlindung sebelum ketahuan. Dan benar saja, sebuah pembantaian mengerikan terjadi di depan matanya. Semua penumpang, termasuk anak kecil, semua dibantai tanpa ampun. Hanya Mia yang selamat karena posisinya yang tersembunyi di atas boks. Setelah dibersihkan, kontainer itu langsung dinaikkan ke kapal kargo menuju Irlandia, tanpa tahu ada satu nyawa yang tersisa di dalamnya. Mia mencoba menghubungi Nico, tapi tak ada jawaban. Saat kapal mulai berlayar di tengah malam, badai besar tiba-tiba menghantam. Kapal bergoyang hebat dan beberapa kontainer, termasuk milik Mia, jatuh ke dalam lautan. Mia terbentur dan kemudian pingsan. Saat tersadar, air sudah mulai masuk ke dalam kontainer. Kini, Mia terjebak dalam situasi yang mustahil. Kontainer yang ia tumpangi mulai bocor akibat lubang bekas peluru. Air laut perlahan-lahan merembes masuk, yang bisa menenggelamkannya kapan saja. Dalam keputusasaan, Mia menemukan beberapa barang milik penumpang yang tewas, seperti sebuah bor, sedikit makanan, lampu, dan beberapa box Tupperware. Ia menggunakan lakban dan karet dari tutup Tupperware untuk menyumbat lubang-lubang bocor tersebut. Di tengah kesunyian laut, Mia mendengar jeritan dari kejauhan. Itu adalah kontainer hijau nomor 107 milik Nico yang perlahan mulai tenggelam. Mia berteriak histeris memanggil suaminya, namun kontainer itu hilang ditelan ombak di depan matanya sendiri. Patah hati dan putus asa, Mia sempat ingin menyerah pada hidup. Namun saat ia berniat mengakhiri segalanya, ia merasakan tendangan kuat dari dalam perutnya. Mia pun kembali bangkit. Kabar baik datang saat ia berhasil menghubungi Nico lewat telepon penumpang lain. Ternyata Nico selamat, karena ia dibuang oleh penyelundup sebelum sampai ke pelabuhan. Meskipun lega, kondisi Mia tetap kritis. Malam itu, alam memberinya ujian paling berat. Air ketubannya pecah. Dengan tenaga yang tersisa, tanpa bantuan medis dan di tengah guncangan ombak, Mia berjuang melahirkan bayinya sendirian. Seorang bayi perempuan akhirnya lahir ke dunia. Awalnya bayi itu tak bernafas, namun setelah Mia memukul lembut punggungnya, tangisan mungil memecah kesunyian kontainer. Bayi itu selamat, tapi penderitaan baru muncul. Mia tidak bisa mengeluarkan ASI karena dehidrasi dan kelaparan parah. Demi bertahan hidup agar bisa menyusui, Mia terpaksa memakan ari-arinya sendiri. Sebuah tindakan ekstrim yang harus dilakukan demi kelangsungan hidup sang buah hati. Mia mencoba melubangi atap kontainer dengan bor, namun baterainya habis. Ia tak menyerah dan menggunakan pisau lipat kecil untuk menggergaji besi atap tersebut selama berhari-hari hingga tangannya luka-luka. Saat ia hampir pingsan karena lemas, ia berhalusinasi melihat putri pertamanya yang bernama Uma yang dulu dibunuh oleh tentara. Halusinasi itu justru memberinya kekuatan tambahan. Akhirnya dengan sisa tenaga, ia berhasil menjebol atap kontainer. Untuk pertama kalinya, Mia dan bayinya bisa menghirup udara segar dan melihat sinar matahari. Namun mereka kini berada di atas atap kontainer yang semakin lama semakin tenggelam. Saat mengganti popok bayinya, ia melihat kotoran bayi yang dibuang ke laut ternyata memancing kedatangan ikan.
Dengan kecerdasannya, Mia membuat jaring dari kabel-kabel TV LCD yang ia temukan di dalam box pengiriman. Usahanya berhasil. Ia mendapatkan pasokan ikan mentah untuk dimakan. Ia juga membuat sinyal bantuan darurat dengan menuliskan kata SOS di dalam box Tupperware dan menghanyutkannya ke lautan, berharap ada kapal nelayan yang menemukannya. Namun, sebuah telepon dari Nico meruntuhkan dunianya. Nico menghubungi Mia dengan napas tersengal-sengal. Ternyata, Nico terluka parah setelah ditembak tentara saat mencoba mencuri perlengkapan untuk mencari Mia. Dalam momen perpisahan yang sangat mengharukan, Nico berpamitan untuk selamanya. Mia memberitahu Nico bahwa bayi perempuan mereka lahir dengan selamat dan akan diberi nama Noah, sesuai keinginan terakhir suaminya. Kini, Mia benar-benar sendirian, menjadi satu-satunya pelindung bagi bayi Noah di tengah ganasnya samudra. Hari ke-26, kontainer itu sudah hampir sepenuhnya tenggelam. Mia bergegas membuat rakit darurat dari barang-barang yang tersisa. Saat ia sedang mempersiapkan segalanya, seekor burung camar hinggap di rakitnya, sebuah tanda bahwa daratan sudah dekat. Namun, bencana kembali datang saat kontainer itu benar-benar tenggelam. Kaki Mia tersangkut tali dan ia ikut terseret ke dalam air. Bayinya terombang-ambing sendirian di atas rakit kecil di permukaan. Di tengah keputusasaan di bawah air, seekor paus biru raksasa muncul. Paus itu seolah menjadi malaikat pelindung. Ia menuntun Mia kembali ke permukaan dan menyemburkan air ke arah rakit Noah hingga bayi itu menangis kencang. Berkat tangisan itu, Mia berhasil menemukan posisi bayinya. Keesokan paginya, Mia yang sudah sangat lemah dan kedinginan melakukan tindakan terakhir, ia membuang sisa ikan ke laut agar burung camar berkumpul mengelilingi rakitnya sebagai penanda lokasi. Benar saja, sepasang nelayan dan anaknya yang sedang melaut melihat kerumunan burung tersebut. Mereka mendekat dan menemukan bayi Noah di dalam kotak. Awalnya mereka tak melihat Mia, namun saat menarik tali kabel, mereka menemukan tubuh Mia yang sudah tak sadarkan diri. Dengan bantuan pernapasan buatan, Mia akhirnya kembali bernapas. Ia menangis bahagia sambil memeluk Noah. Mereka berhasil selamat dan segera dibawa menuju daratan Finlandia. Perjuangan luar biasa seorang ibu yang tak masuk akal ini akhirnya berakhir dengan keajaiban. Sebuah pengingat bagi kita semua bahwa cinta seorang ibu adalah kekuatan paling besar di alam semesta.